Selanjutnya itu disiplin positif tentang teori kontrol dan teori pilihan menurut William Glasser. Dari permainan tadi kita mengepakkan tangan, kita bisa menyimpulkan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas, kebutuhan yang berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dari kejadian tadi kita bisa menyimpulkan ya, bahwa semua orang itu mempunyai posisi kontrol tersendiri. Nah, selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ada yang tahu tidak apa itu nilai kebajikan universal? Bu Yuni, apa itu? Bisa menjawab? Bisa. Ya, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai positif yang ada pada manusia. Terima kasih. Jadi, iya ya, nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Jadi seperti kita di sini, semua guru pun di sini mengajar, anak murid belajar, mempunyai tujuan. Semua pasti makhluk hidup manusia punya tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1994. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Lanjut, nilai-nilai kebajikan yang tadi kita utarakan ya tentang profil prajurit Pancasila. 1. Beriman dan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Inilah tadi yang disebutkan namanya kebaikan universal. Nilai-nilai universal. Teori motivasi manusia dan hukuman. Selanjutnya, ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Ada yang berasal dari dalam diri, ada yang berasal dari luar diri. Yang berasal dari dalam diri itu adalah motivasi eksternal. Biasanya motivasi ini digunakan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi dalam diri. Sedangkan motivasi eksternal yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Seperti kita kepada anak ya. Jika anak melakukan hal yang positif, apa yang jadi motivasinya? Apakah cuma ingin mendapatkan reward atau ujian dari gurunya, atau berasal dari diri sendiri? Kita sebagai guru diharapkan bisa menunjukkan motivasi eksternal dalam diri anak, sehingga anak melakukan kebaikan atau hal positif tidak didasari oleh hadiah ataupun reward dari gurunya. Semoga kita di sini bisa menerapkannya nanti. Yang lainnya, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu motivasi internal. Inilah yang akan menjadi tujuan disiplin positif kita. Jadi, misalkan anak melihat sampah, dia tidak ingin dipuji gurunya, tapi ada niatan dalam hatinya untuk memungut sampah karena ada motivasi dalam dirinya agar lingkungan kita ini bersih. Seperti itu. Nah, ini pengertian dari motivasi. Motivasi adalah dorongan atau keinginan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau mencapai tujuan tertentu. Motivasi bisa berasal dari dalam diri maupun dari luar diri. Yang tadi ya, ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Nah, itu. Nah, di sini mari kita telaah.
karena terlambat ke sekolah itu merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke, disini dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang tercoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat. Apa? Konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena menggunakan pensil bawahnya. Oke. Hukuman. Kita siap ya. Nah, itu. Satu adalah hukuman. Kedua, hukuman. Murid diminta push up, itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang tercoret, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Kehilangan 10 menit, konsekuensi. Membersihkan WC, itu hukuman. Mari kita bahas selanjutnya. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya ini berasal dari satu pihak, misalkan cuma dari guru saja. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Halo Bapak Ibu. Hai. Tepuk semangat. Semangat kan? Semangat baru. Anak membenci kedisiplinan. Dia itu termasuk apa? Apa? Anak menghargai disiplin. Kalau pemaksaan itu merupakan hukuman. Lanjutnya, kalau stimulus, tanggapan itu konsekuensi. Mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri itu termasuk hukuman. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri termasuk konsekuensi. Konsep diri yang buruk, hukuman. Konsep diri yang baik, konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, hukuman. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, konsekuensi. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai itu hukuman. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, disasingkan untuk sementara. Apa? Konsekuensi. Jadi intinya hukuman itu biasanya berasal dari satu pihak, guru. Kalau konsekuensi, Anda diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, diberikan pendapatnya, ya. Lanjut. Hukuman dan penghargaan. Penghargaan jangka pendek dan jangka panjang sifatnya. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan sifatnya menghukum. Lanjut. Sekarang kita ke restitusi ya. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin, menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nanti kita lihat untuk studi kasusnya. Sekarang kita ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kok keyakinan kelas? Ada yang tahu? Masuki ya? Bu Yuni, kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas?
Karena kalau peraturan kelas itu sifatnya dia apa namanya? Ya satu sisi ya. Tapi kalau misalkan untuk keyakinan kelas adalah suatu apa namanya? Ya ada timbal baliknya gitu. Terima kasih Bu Yuni dan Bu Sarah. Oke. Jadi kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi di sini kalau keyakinan kelas itu murid diberi kesempatan ya untuk memperbaiki kesalahannya. Ada dua sisi, ada yang kolaborasi antara guru dan murid. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Lanjut. Nah di sini perumpamaannya ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi keyakinan itu berasal dari diri kita sendiri. Peraturan ya, di sini ada contoh. Peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu namanya peraturan. Keyakinannya masuk ke tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu keyakinannya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya keselamatan menghormati orang lain. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba, itu masuk ke kesehatan. Bergantian atau menggembira termasuk menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker, keyakinan kelasnya itu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu maksudnya ke keselamatan dan keamanan. Di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas kita sekolah. Pertama kita mempersiapkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat dulu tentang hal apa yang perlu kita sepakati. Selanjutnya mencatat semua masukan para murid di papan tulis ya. Biasanya menggunakan sticky notes ya. Terus susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan sekolah, ganti kalimat yang negatif menjadi kalimat positif. Misalkan jangan berlari di kelas atau koridor. Kita bisa mengganti dengan kalimat positif, yaitu berjalanlah di kelas atau koridor. Lanjut. Setelah kita bercurah pendapat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicurahkan. Mungkin kita akan menemukan kata-kata yang negatif. Di situ kita akan mencari menjadi kalimat-kalimat yang positif. Selanjutnya, ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju. Dari peraturan tersebut, contoh berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah payung, yaitu keyakinan saling menghormati. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Setelah kita sharing menggunakan sticky note di papan, lalu kita saring tuh kata-kata yang negatifnya dibuang, kita ambil yang positifnya, lalu kita sepakati bersama untuk keyakinan ke kelas. Ya. Nah, setelah jadi keyakinan kelas ini bisa kita dilekatkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat semua anak kelas. Mudah-mudahan yang adanya keyakinan kelas ini, kelas kita, terutama kita yang sudah tahu tentang ini, lebih kondusif kelasnya ya. Anak lebih paham dan menyadari sehingga mematuhi peraturan. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1.
Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Keyakinannya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, saling serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan setelah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, selanjutnya adalah materi kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita ke materi ini, saya mau tanya dulu, kita itu sebagai manusia mempunyai kebutuhan apa saja sih? Bisa bantu saya, Gunung, kebutuhan dasar yang kita miliki? Sebagai manusia, kebutuhan dasar yang harus kita miliki yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Itu menurut saya. Terima kasih. Yang lainnya ada lagi? Bu Sukia, Kalau saya butuh kasih sayang, Bu, sama fun. Ya kasih sayang ya. Gunung ya, terima kasih untuk masukannya. Untuk Gunung katanya kita butuh kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kalau Bu Sukia lebih ke kasih sayang dan kesenangan. Ya. Setiap ya. Uang. Coba pasti butuh uang ya. Tapi di sini kita akan bahas tentang kebutuhan dasar manusia yang realnya. Ya. Yang dibutuhkan juga oleh anak-anak kita. Ayo. Ya. Pernyataannya. Nah, dari pernyataan ini kita bisa mengambil kesimpulan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan mereka. Misalkan, nah tadi tuh, yang tadi ya. Oh ya. Bentuknya adalah kesenangan dan kasih sayang dan pan atau kesenangan. Betul. Di sini ada kebutuhan dasar manusia ada 5. 1, kebutuhan untuk bertahan hidup. 2, kasih sayang dan rasa diterima. 3, kebebasan. Butuh kebebasan. Dan penguasaan, kekuatan, serta kesenangan atau pan ya. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang itu pun dirasakan oleh anak di kelas kita. Dan sebagai gambaran di sini ada misalkan kita ada kasus anak yang sering meminta makanan kepada temannya. Doni itu setiap hari selalu mengambil makanan, meminta bekal makan siang dengan paksa kepada temannya. Nah, jika kita sebagai guru menghadapi seperti ini, apa yang kira-kira dilakukan? Kenapa
dosanya, mereka berbuat dosa. Sedang berusaha dipenuhi doni adalah kebutuhan kasih sayang. Saat dia senang melihat temannya diambil makanannya dengan ketawa, maka si doni itu ada kebutuhan yang tidak dipenuhi apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya doni sedang berusaha dipenuhi oleh doni adalah kebutuhan kekuasaan. Dia ingin menguasai temannya tuh, diambil makanannya sehingga dia merasa berkuasa untuk memiliki makanan temannya. Jadi dari ke kasus ini kita bisa menyimpulkan 3 kebutuhan yang dipenuhi oleh doni. 1 apa tadi? Bertahan. 2 kesenangan, dia butuh kesenangan. Terus ya ada kesayang. Ya terus buat dia juga menginginkan kekuasaan terhadap temannya yang diambil makanannya. Nah disitulah kita sebagai guru harus memahami apa yang dirasakan oleh murid kita. Lanjut. Nah selanjutnya ke materi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ada 5 posisi kontrol. 1. Berfokus pada kebutuhan karakter dan tanggung jawab siswa melalui kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, juga sebagai pemantau, terakhir sebagai manajer. Di sini di pembelajaran ini kita mengutamakan lebih ke manajer sebagai posisi kontrolnya. Sebagai penghukum, yaitu menggunakan hukuman fisik maupun verbal untuk mengontrol siswa. Masih ada yang seperti itu, Bapak Ibu guru? Tidak. Sudah ya. Saya berharap semua kita di sini sudah menjadi guru yang merdeka ya. Tidak kolonial lagi Bu ya. Kedua, pembuat rasa bersalah. Guru menggunakan kata-kata yang lembut namun menimbulkan perasaan bersalah pada siswa. Misalkan seperti apa? Anak soleha nggak boleh. Anak soleha nggak boleh. Jangan apa? Nggak boleh nakal. Nanti dicubiki. Nggak boleh. Jadi nanti anak itu akan merasa bersalah pada dirinya. Jadi kata-kata lembut tapi yakin gitu. Mungkin bisa digunakan gini. Kalau besok anak soleha kan ada jadwal sholat duha. Iya. Bukannya jangan sampai ketinggalan ya. Ya mungkin seperti itu ya Bu ya. Ada yang bisa menyimpulkan lagi? Mencontohkan pembuat rasa bersalah. Terima kasih Bu Nung. Misalkan ada yang duha nggak bawa mukena, tidak bawa mukena ya, harus bawa mukena. Nanti kalau kamu tidak bawa mukena, ada kata-kata yang menyakitkan anak-anak. Misalkan kamu dihukum membersihkan musola. Seperti itu mungkin ya. Bisa simpulkan. Ya. Membuat rasa bersalah. Guru menggunakan kata-kata yang lembut namun menimbulkan perasaan bersalah pada diri anak. Terus yang ketiga, guru sebagai posisi kontrol. Guru mencoba mengontrol siswa melalui hubungan baik dan pada posisi ini menggunakan humor dan hubungan personal untuk mempengaruhi siswa. 4. Guru bertindak sebagai pengawas yang menggunakan peraturan dan konsekuensi untuk mengontrol siswa. Jadi hanya guru yang mengontrol ya. Siswa tidak diberikan kesempatan. Sebagai yang kelima ini yang harus kita terapkan sebagai manajer. Guru berkolaborasi dengan siswa untuk menemukan solusi atau permasalahan dan mendorong tanggung jawab pribadi. Jadi kita bersama-sama siswa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Ini sebagai posisi manajer, posisi kontrolnya. Lanjut, di sini ada identitas gagal. Sebagai penghukum misalkan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, membuat orang lain merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini. Mudah-mudahan kita ada lagi ya Bu ya guru seperti itu ya. Ibu kecewa dengan kamu. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Ada seperti itu. Ada.
kita musyawarahkan. Ya, sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, di sini yang baiknya, kita sebagai guru harus menjadi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid. Kenapa kamu melakukan hal itu? Memang betul seperti itu. Jadi anak itu dibimbing oleh kita agar dia tahu kesalahannya dan tidak akan mengulang kesalahannya. Ya. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Ini adalah gambaran jika kita ada kasus terhadap anak, kita tidak boleh langsung menghukum anak. Kita harus melalui 3 segitiga dulu. 1. Menstabilkan identitas. 2. Menceritakan. 3. Menanyakan keyakinan. Jadi jika ada yang berbuat salah, kita tidak boleh langsung menghukum anak. Katakan dulu, kamu dengan menstabilkan identitas itu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Keduanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tanyakan dulu ke siswa. Sekarang tindakannya kamu tentu punya alasan untuk itu. Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Menanyakan keyakinan yang kedua. Nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati bersama di keyakinan kelas? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi jika ada kasus anak, kita tidak boleh langsung menghukum anak. Kita harus melalui tahapan segitiga restitusi dulu ya. Lanjut. Apa itu segitiga restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Tadi ya, tahapannya ada menstabilkan identitas, pendidik tindakan. Lanjut. Nah, di sini ada penerapan, menuliskan pendapat tentang peraturan yang disepakati, pembuatan keyakinan ke praktekan ya, menyimpulkan. Ini adalah kesepakatan keyakinan kelas yang saya buat. Kasus ini restitusi mana saya sudah melakukannya sendiri. Jika ada kasus, sekian dan terima kasih pemaparan diseminasi budaya positif dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada hal yang baik, mari kita terapkan dan kembangkan. Jika yang tidak baik, kita buang jauh-jauh. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.